Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Zulkarnaini Faras dari kelas MJ 204. Ingin melanjutkan tugas UTS kemarin yang akan dijadikan tugas UAS mengenai kondisi dan outlook perekonomian Argentina 2 tahun terakhir dari tahun 2021 hingga 2022. Latar belakang Argentina selama beberapa dekade terakhir telah bergulat dengan tantangan ekonomi yang kompleks. Situasi ini semakin diperparah oleh pandemi COVID-19 yang melanda dunia pada tahun 2020. Mari kita bahas lebih dalam mengenai kondisi ekonomi Argentina pada tahun 2021 dan 2022 dengan fokus pada inflasi, kurs, dan PDB. Yang pertama ada inflasi. Tingkat inflasi sangat tinggi. Salah satu permasalahan utama yang dihadapi Argentina adalah tingkat inflasi yang sangat tinggi. Pada tahun 2021 dan 2022, angka inflasi di Argentina mencapai level yang sangat mengkhawatirkan, jauh di atas rata-rata negara-negara di kawasan Amerika Latin. Adapun penyebabnya, beberapa faktor yang berkontribusi pada inflasi tinggi di Argentina, antara lain ketidakstabilannya ekonomi jangka panjang, devaluasi mata uang berulang, dan kebijakan moneter yang ekspansif. Adapun dampaknya, inflasi yang tinggi ini sangat membebani masyarakat pada saat itu, terutama kelompok berpenghasilan rendah, karena daya beli mereka tergerus secara signifikan. Yang kedua, kurs rupiah Argentina, peso. Devaluasi berulangnya, peso Argentina mengalami devaluasi berulang kali selama beberapa tahun terakhir, termasuk pada tahun 2021 dan tahun 2022. Hal ini menyebabkan ketidakstabilan nilai tukar dan memperburuk inflasi. Adapun kontrol kapitalnya, pemerintah Argentina seringkali menerapkan kontrol modal untuk membatasi aliran keluar modal dan menstabilkan nilai tukar peso. Namun, kebijakan ini seringkali tidak efektif dalam jangka panjang. Pasar paralel. Adanya pasar paralel untuk valuta asing juga menjadi ciri khas ekonomi Argentina, di mana nilai tukar peso di pasar gelap jauh lebih rendah dibandingkan dengan nilai tukar resmi. Yang ketiga, PPT-nya saya ralat ya. Yang ketiga, pertumbuhan produk domestik bruto, PDB. Fluktuasi pertumbuhan, adapun fluktuasi pertumbuhan PDB Argentina seringkali mengalami fluktuasi yang cukup besar, dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kebijakan pemerintah, harga komoditas global, dan kondisi ekonomi internasional. Pandemi COVID-19. Nah, ini pandemi COVID-19 memberikan pukulan telak bagi perekonomian Argentina, menyebabkan kontraksi yang signifikan pada tahun 2020. Pemulihan lambat. Proses pemulihan ekonomi Argentina setelah pandemi berjalan lambat dan tidak merata. Secara keseluruhan, kondisi ekonomi Argentina pada tahun 2021 dan 2022 tetap menantang. Inflasi yang tinggi, devaluasi mata uang, dan ketidakpastian ekonomi terus menjadi masalah utama yang harus dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat Argentina. Yang keempat ada faktor-faktor yang mempengaruhi ekonomi Argentina. Yang pertama ada utang luar negeri. Tingkat utang luar negeri Argentina yang tinggi merupakan beban berat bagi perekonomian dan ketergantungan pada komoditas. Ekspor komoditas seperti kedelai dan jagung merupakan sumber pendapatan utama Argentina, namun harga komoditas yang fluktuatif dapat berdampak signifikan terhadap perekonomian. Dan intervensi pemerintah. Kebijakan pemerintah yang sering berubah-ubah dan tidak konsisten juga menjadi salah satu faktor yang menghambat pertumbuhan ekonomi. Terima kasih untuk semua penjelasan saya dan salam hormat dari saya untuk Ibu dosen, Ibu Bunga Anissa Hararet, SEMAK. Terima kasih sudah memberikan tugas ini, terima kasih sudah memberikan ilmu kepada saya sehingga saya menjadi tahu tentang sedikit perekonomian Argentina. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.